Api yang semerah ini sebesar ini akan saya rubah untuk tutorialnya. Jadi api biru yang super biru melebar. Dari nyala api yang merah dan sebesar itu tadi bisa berubah menjadi biru. Seperti kompor gas LPG, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya di channel Berkah Kompor Oli Blitar. Tentunya kita akan mengulas dunia perkomporan spesialis untuk kompor oli bekas, teman-teman. Nah oke teman-teman, ini tak reviewkan ya, saya buat untuk produk baru, yaitu adalah kompor oli bekas. Ini yang tipe super jumbo api melebar. Kalau biasanya teman-teman, untuk review kita yaitu adalah super jumbo api melebar, untuk diameternya itu ada di 30 cm. Ini saya buatkan untuk yang lebih kecil, teman-teman. Jadi harganya pun lebih ekonomis ya. Dan tentunya meskipun lebih ekonomis, untuk kualitasnya tetap terjaga, teman-teman. Kualitasnya pun tetap terjaga. Untuk diameter dari tungkunya ini ada di 25 cm, teman-teman. Jadi tentunya untuk perbedaannya ada di diameter tungkunya saja ya. Untuk bahan-bahannya tetap semuanya sama. Nah, perbedaan lainnya untuk fitur-fitur lainnya ya. Yang pertama tentu untuk jalur pipa oli. Dan di jalur pipa oli ini panjangnya ada di 60 cm. Kalau yang super jumbo diameter 30 itu panjangnya ada di 90 cm, teman-teman. Jadi perbedaannya di pipa oli yang pertama, yang kedua ada di tungku, dan yang ketiga ada di jalur pipa blowernya tentunya, atau jalur kipas untuk pembuangan asap-asapnya. Nah, untuk jalur kipas blower itu ada di panjang, yaitu adalah 80 cm, teman-teman. Kalau di super jumbo api biru melebar yang diameter 30, panjang dari pipa blowernya itu ada di 1 meter ya, atau 100 cm, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya nanti mau tanya-tanya spesifikasi lebih lanjutnya, bisa langsung menghubungi nomor admin kami ya. Nomor adminnya ada di 082 333 853 883. Dan tentunya ini nanti akan saya demonstrasikan secara langsung atau saya uji cobakan langsung saja ya untuk kompor bahan bakar oli bekasnya. Tentunya saya akan kasih tutorial juga untuk bagaimanakah cara penyalaannya. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap simak dan juga tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya akan Oke teman-teman, ini untuk tutorial bagaimanakah ya cara menyalakan dari kompor bahan bakar oli bekasnya. Yang pertama kita kasih untuk oli terlebih dahulu di awalan saja. Dan untuk pengasihan oli itu jangan sampai melewati lubang nozzle yang paling bawah. Jadi kita ada namanya itu adalah setup lubang nozzle, teman-teman. Jangan sampai melewati yang paling bawah ya. Untuk penyalaannya agar apinya bisa jadi biru. Yang kedua, kalian siapkan beberapa robekan kertas. Kalau di sini saya pakainya kertas kardus, teman-teman. Kalau teman-teman di rumah mau pakai kertas tisu itu bisa, pakai kertas buku itu juga bisa. Jadi terserah ya. Ini gunanya sebagai sumbu atau awalan saja. Dan tentunya untuk kertasnya pun ini jangan terlalu banyak. Dikarenakan kalau terlalu banyak itu nanti bisa berpengaruh di pembakaran apinya, teman-teman. Jadi nanti pembakarannya tidak pembakaran sempurna. Apinya bisa jadi merah. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita ambil salah satu kertas yang sudah terkena oli ya, kita bakar, teman-teman. Pakai korek api. Setelah kita bakar, sambil kita ratakan ya, untuk kertasnya ini agar terbakar rata semuanya, teman-teman. Kita ratakan untuk kertasnya agar terbakar dengan rata. Untuk tutorial menyalakannya sangatlah mudah, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang mungkin sudah punya atau sudah membeli kompor bahan bakar oli bekas seperti ini, yang belum tahu atau masih bingung bagaimanakah cara menyalakannya, di video kali ini sudah saya kasih lengkap untuk tutorialnya seperti apa, teman-teman, untuk kompor bahan bakar oli bekasnya. Jadi untuk teman-teman di rumah harus disimak dengan baik ya untuk video kali ini. Oke teman-teman, ini bisa dilihat ya, tadi sudah saya ratakan untuk kertasnya.
Dan kertasnya sudah terbakar dengan rata teman-teman. Lanjut, tugas kita apa masih? Nah, tugas kita tinggal satu teman-teman, yaitu adalah menyalakan dari si kipas blowernya ini. Ya, ini kita on kan. Nah, ini untuk hasil apinya ya teman-teman ya. Meskipun diameternya kecil, tapi untuk hasil apinya sangat besar sekali. Bisa dilihat. Mas, katanya untuk apinya itu api biru melebar, teman Mas. Kok apinya merah sekali, kok besar sekali. Nah, ini teman-teman di rumah belum tahu. Jadi, apakah arti dari api biru melebar, teman-teman ya. Jadi, di sini saya akan kasih tutorial juga untuk bagaimana ya cara dari api yang merah seperti ini dan keluar asap, saya rubah untuk jadi api biru melebar. Ya, api yang semerah ini sebesar ini akan saya rubah untuk tutorialnya jadi api biru yang super biru melebar. Nah, caranya itu sangat mudah teman-teman. Perlu diingat ya, untuk api biru melebar ini dikarenakan tidak ada untuk media memasak teman-teman di rumah. Kalau ada media memasak teman-teman di rumah, pasti untuk apinya bisa jadi biru. Saya masih belum paham Mas Rina. Ini langsung saja saya praktekkan ya teman-teman. Ya. Oke, ini sudah saya tata teman-teman. Ibaratkan ini adalah tempat atau media memasak teman-teman di rumah ya. Ini tadi saya matikan untuk kipas blowernya dan untuk posisi api ketika kipas blower mati itu seperti ini teman-teman. Jelas keluar asap, jelas keluar bau ya, karena tidak ada angin yang mendorong asap atau baunya tadi keluar. Lanjut saja kita nyalakan untuk kipas blowernya teman-teman. Untuk kipas blower ini sendiri, ini kita pakai di blower ukuran 2 in teman-teman, blower keong. Dan untuk hasil apinya itu seperti ini ya. Bisa dilihat teman-teman di rumah. Untuk hasil apinya sangat biru sekali. Saya sangat suka teman-teman untuk hasil apinya ya. Dikarenakan hanya bermodalkan oli bekas saja, apinya bisa sebiru ini teman-teman. Apalagi untuk teman-teman di rumah, ini untuk olinya tadi saya kasihnya cuma sedikit sekali teman-teman ya, tapi apinya bisa sebiru ini. Dari api yang semerah dan sebesar itu bisa berubah menjadi api yang sebiru ini teman-teman. Nah, ini untuk olinya. Jadi untuk apinya pun tidak perlu diragukan ya. Dan di bagian sini, ini kok ada keluar untuk asap-asapnya Mas. Nah ini bisa dilihat ya. Kok keluar ada asapnya. Jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau keluar di bagian jalur pipa oli tadi kok keluar asapnya, itu salah satu indikator bahwasanya untuk oli yang ada di dalam tungkunya itu sudah mulai habis. Tinggal kita kasih saja untuk oli bekas lewat dari jalur pipa olinya. Nanti otomatis untuk asapnya akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Nah, saya praktekkan saja langsung ya. Nah, ini bisa dilihat untuk asapnya sudah menghilang dan untuk nyala apinya pun ini juga sudah mulai membesar. Bisa dilihat ya nyala apinya. Oh, sangat bagus sekali teman-teman. Nah, itu kok masih ada percikan-percikan merah-merahnya masih. Nah, itu adalah sisa-sisa pembakaran dari kertas kardusnya tadi teman-teman. Dan juga diusahakan untuk oli ya, itu tidak tercampur dengan air. Karena kalau tercampur dengan air, beresiko nanti meletik-meletik seperti ini teman-teman. Meletik-meletik ya. Tapi untuk nyala apinya ini tidak mengecewakan, sangat biru sekali. Dari nyala api yang merah dan sebesar itu tadi bisa berubah menjadi biru seperti kompor gas LPG teman-teman. Jelas untuk melebarnya tidak sebesar atau nyala apinya tidak sebesar nyala api dari kompor super jumbo yang diameter 30 cm. Itu jelas berbeda teman-teman. Dikarenakan untuk diameter tungkunya saja itu sudah berbeda. Jadi untuk nyala apinya pun jelas berbeda ya.
Tetapi meskipun berbeda tidak mengecewakan untuk hasil apinya. Jadi untuk digunakan media memasak itu sangat cocok. Kompor seperti ini cocok untuk media teman-teman di rumah, entah itu perebusan ataupun penyulingan minyak nilam, itu cocok ya. Ataupun teman-teman di rumah nanti yang mau digunakan untuk memasak itu juga bisa. Aman, untuk apinya pun sangat biru, ya, sangat biru sekali, tidak mengecewakan. Jadi teman-teman di rumah tidak perlu khawatir nanti ngelanges ya, untuk di wajahnya itu tidak, ataupun nanti khawatir kalau semisal apa namanya ini asap atau berbau, tidak usah khawatir. Nah, seperti itu. Oke, untuk teman-teman di rumah yang sekiranya berminat kompor bahan bakar oli bekas yang seperti ini, nanti bisa langsung menghubungi nomor admin yang ada di banner itu ya, ataupun yang ada di profil saya. Untuk konten kali ini cukup di sini dulu teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan juga jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya akhiri terlebih dahulu. Jika ada salah katanya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.